Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli siddiq wa tuqa, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, sifat yang sangat menakutkan dalam diri seseorang adalah sifat hasud. Sifat yang tercela, sifat yang selainnya tidak dimiliki oleh setiap manusia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasud itu adalah penyakit yang bisa menyebabkan amal kebaikan seseorang akan binasa, akan lenyap sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Akan tetapi ada sifat hasud yang justru sangat dianjurkan. Bukan hasud dalam pengertian bahagia ketika melihat orang lain sengsara atau sengsara ketika melihat orang lain bahagia, melainkan sifat yang disebut dengan ghibthah, memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bisa seperti orang yang kita lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, la hasada illa fisnataini rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahul mala fahuwa yunfiqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak boleh hasud, tidak boleh iri kecuali hanya kepada salah satu dari dua orang ini atau bahkan keduanya. Yang pertama adalah seseorang yang dianugerahi oleh Allah berupa kemampuan berinteraksi dengan Al-Quran. Dia kemudian baca Al-Quran sepanjang hari, sepanjang malam. Orang yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan Al-Quran, baik dia pandai membaca ataupun dia terbiasa untuk bisa menghafalkannya. Bahkan dimanapun kapanpun dia berada, dia selalu membaca ayat suci Al-Quran. Tidak hanya di rumah, tidak hanya dalam perjalanan, bahkan dalam kesunyian malam pun dia membaca Al-Quran. Maka inilah orang yang pertama yang harus kita iri. Kita harus memiliki sifat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang dianugerahi oleh Allah berupa harta. Dengan hartanya itu dia berjihad, dia bersedekah, dia infakkan sepanjang hari, sepanjang malam. Dia berjihad dengan hartanya. Hartanya tidak disimpan, hartanya tidak dijadikan sebagai kebanggaan, melainkan dengan harta yang dia miliki itu, dia berjuang semaksimal mungkin untuk bisa membahagiakan mereka, kaum yang papa. Dengan hartanya itu dia memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Dia bersedekah sepanjang hari, sepanjang malam. Dua orang yang patut dijadikan sebagai obsesi bagi kehidupan kita. Ingin menjadi ahlul Quran yang ahli sedekah, atau menjadi ahli sedekah yang ahlul Quran, menjadi dua-duanya, atau kalau tidak bisa dua-duanya, silahkan Anda menjadi salah satunya, menjadi ahlul Quran atau menjadi ahli sedekah. Kalau kita ingin menjadi dua-duanya, maka tidak bisa secara instan kita bisa mendapatkannya kecuali melalui proses. Salah satunya adalah kita berusaha mulai dari yang terkecil atau mulai dari yang paling sedikit. Kita bisa bersedekah dengan jumlah yang sangat banyak kalau kita sudah terbiasa melakukannya. Dari yang paling kecil, dari yang mungkin kita anggap remeh, kita ketika berikan kepada orang lain, mungkin orang lain juga menganggapnya kecil. Tapi kalau itu kita lakukan secara terus-menerus, maka yang kecil itu akan menjadi besar. Bahkan kita tidak akan khawatir apabila harta yang kita keluarkan itu akan berkurang. Sebab kata Nabi, ma naqasat malun min sadaqatin bal yazda, bal yazda, bal yazda. Harta yang digunakan untuk bersedekah tidak akan berkurang, bahkan bertambah, bertambah dan bertambah. Apalagi sedekah itu dialokasikan kepada ahlul Quran. Sedekah itu diberikan kepada para penghafal Quran, disedekahkan kepada ma'had-ma'had atau kepada pesantren-pesantren tahfiz Al-Quran, di mana mereka yang fokus untuk bisa menghafalkan Al-Quran, mereka yang tidak mungkin belum bekerja atau mereka yang belum beraktivitas di luar. Dengan sedekah kita, mereka lebih fokus untuk menghafalkan Al-Quran. Maka itu adalah sedekah yang terbaik. Sedekah bagi mereka yang sedang menghafal Al-Quran. Apalagi untuk bisa menjadi ahlul Quran, kita juga tidak bisa serta-merta langsung hafal 30 juz, melainkan melalui sebuah proses yang sangat panjang, yang membutuhkan kesabaran, membutuhkan keikhlasan, membutuhkan ketabahan untuk bisa mencapainya atau mewujudkannya.
Biasanya mereka yang belum menghafal Al-Quran mungkin akan khawatir bagaimana nanti hafalannya, apakah dia mampu mempertahankannya atau melupakannya. Sebetulnya kekhawatiran inilah yang harus disingkirkan dengan cara apa? Sebanyak mungkin kita bersahabat dengan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Karena mereka yang akan mensupport kita, mereka yang akan membimbing kita, mereka yang akan selalu membawa kita kepada sebuah atmosfer yang positif, sehingga yang tadinya kita barangkali merasa minder atau merasa berkecil hati untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran, tapi karena kita bersahabat dengan mereka, kita berteman dengan mereka, rasa kecil hati itu akan hilang dengan sendirinya, digantikan dengan sifat optimisme untuk bisa melakukan sebagaimana apa yang mereka lakukan. Kalau orang lain bisa, tentunya Anda juga bisa. Bisa menjadi ahlul Quran yang ahli sedekah, menjadi ahli sedekah yang ahlul Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjadi kedua-duanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.